Namaku Alia Senjana. Umurku 23 tahun. Tidak, hampir 24 maksudku. Aku ini hanya seorang pegawai kantor korporat biasa. Seorang pegawai gaji tidak seberapa yang masih terjerat dalam realita hidup yang nyatanya membuat selalu ingin menganga. Maksudku, setelah tamat sekolah, hidup ini ternyata terus berjalan tidak sesuai ekspektasi. Seperti tidak ada hubungan asmara yang kuimpikan dari semasa sekolah menengah, tidak menjadi orang kaya setelah bekerja, bahkan tidak ada CEO tampan di kantor yang sering aku lihat di drama-drama. Nyatanya CEO di kantorku itu orang yang sudah tua, berambut putih, dan galak. Selamat pagi, Pak. Jadi, aku berusaha belajar tidak berharap apa-apa pada kehidupanku. Tetap menjalani hidup yang super membosankan hingga entah sampai kapan. Tentunya tidak munafik. Siklus hidupku ternyata mulai membosankan. Oi, Alia. Udah ngopi baik? Emang kerjaan udah siap? Udah. Jangan bilang siap-siap lo ya. Ntar kerjaan gue ditambahin lagi. Halah, santai aja lah. Dikira gue tukang cepu apa? Ya, siapa tahu aja sih. Terkadang hidup memang gak bisa ditebak kan. Sialan lo ya. Kira gue punya tenaga buat ngedengar gitu? Ya, maaf. Tapi ya Mei, biasa lo kalau pulang kerja ngapain aja sih? Spill dikit coba. Gue kayaknya mulai merasakan gak ada gairah hidup deh. Atau gue kebosanan ya? Kegiatan gue biasa aja. Paling pas pulang kerja, gue bantuin toko kemas pacar bentar, terus kita ngedate. Tapi kalau kata anak magang sih, biar hidup kembali berwarna, mereka tuh sering-sering main ke klub, ngopi-ngopi cantik, belanja ke mall. Terus sama satu lagi tuh, sarapan di luar negeri. Sarapan di luar negeri? Yang bener loh. Iya asli. Coba deh ngobrol sama mereka di jam makan siang. Omongannya bikin gue jadi kemimpi-mimpi lah ya. Bayangin aja nih, Jumat mereka masih kerja di sini, terus Sabtunya udah sarapan aja tuh di Jepang. Aduh, kapan ya giliran gue? Back to topik aja. Yang merakyat emang gak ada? Ya kali gaji gak seberapa kayak gue ini disamain sama anak yang udah kaya dari lahir. Ya, kalau merakyat sih tinggal rajin-rajin olahraga aja. Melihara kucing kek, liburan keluar kota, makan gultik 5 porsi di Blok M, sama... bentar. Gue baru inget. Gue kan akhir-akhir ini lagi suka banget baca komik. Gimana kalau lo ikut kayak gue aja? Siapa tahu gairah hidup lo bakal muncul kalau lihat cowok gepeng. Gimana? Kebetulan ada komik buatan lokal yang lagi viral banget loh. Gimana kalau cobain aja? Komik genre apa? Romansa anak SMA ya? Aduh, kalau iya, sorry nih. Udah gak relate lagi sama gue. Songong banget. Kalau mau yang relate, baca buku psikologi. Tapi seriusan Alia, ini tuh seru banget. Mana pada cakep-cakep lagi. Lo tunggu sini, biar gue ambil dulu komiknya. Nih, lihat. Sumpah, saking sukanya, gue sampai beli buku fisiknya tahu. Nih, gue kasih pinjem deh sama lo. Dijamin, lo bakal ketagihan.
Tapi dari covernya B aja tuh. Aduh Alea, udah gede harusnya tuh tahu kenapa ada yang namanya peribahasa don't judge book by its cover. Lihat, gila, ganteng banget gak sih Jenderal? Ya, artnya memang bagus sih. Memang, alurnya juga ya gitu. Oh ya, udah coba tes baca dulu sana. Balikin kalau udah selesai, oke? Dan jangan sampai sobek, awas aja loh. Oh ya, gue mau balik kerja dulu. Bye. Coba baca dulu aja kali ya. Sial, Mei benar. Komik ini benar-benar seru. Meski alurnya super klise, tapi aku benar-benar ketagihan. Aku menghabiskan diriku membaca komik ini bahkan hingga larut malam. Dan perlahan, aku mulai menyukai pemeran kedua laki-laki dari komik itu. Namanya Lee Jae-ha, cowok keturunan Korea Selatan yang sialnya tidak bisa bahasa Korea. Lucu kan? Iya memang, soalnya dia kan cowok aku. Dan tentu saja, saking sukanya aku dengan Jae-ha, aku mulai membeli komik itu sendiri, bahkan sampai mengoleksi merchandise-nya. Khusus untuk dia saja tentunya. Sumpah Jae-ha, kenapa lo cakep banget sih? Bisa nggak lo jadi nyata aja? Kalau lo nyata, gue deh yang bakal nafkain lo. Gue juga bakal kerja lembur bagai kuda buat lo. Dan lo Jae-ha, lo tinggal duduk cantik. Maksudnya duduk ganteng di kosan gue. Someone told me that romansa anak SMA is cringe, and what happened now? Apa sih? Sorry ya, gue lagi nggak pengen dengar omongan nenek lampir lo itu. Jahat banget. You forgot to thanks to me karena gue. Wait. Gue baru nyadar. Lo suka sama sad boy itu. Demi apa? Diam deh, emang kenapa? Jae-ha itu sempurna, pacar rebel. Asya aja yang goblok karena nggak milih Jae-ha. Ya elah, Asya udah pinter lah. General is better than him. Lebih ganteng lagi dari JH-JH lo itu. Enggak. Semakin dewasa, kita tuh butuh cowok ijo-ijo tahu, bukan modelan raya besi kayak Jenderal. Halah, lo kalau jadi Asya juga. Oi Mei, dipanggil bu manajer tuh. Waduh, gue perasaan gak ada salah apa-apa deh. Please, doain gue ya. Anak yatim piatu biasanya kan doanya lebih dijabah. Najis. Bercanda. Wait, what? Mentang-mentang komik lo viral, lo mulai jual lagi tuh komik versi cover baru? Seriously? In this economy? Gila ya lo? Tapi gratis satu photocard setiap pembelian di tempat event berlangsung. Enggak, gue nggak bakal beli. Enak aja lo, setelah lo bikin cowok gue jadi sad boy dan lo masih jual muka dia. Enggak, pokoknya gue nggak bakal beli. Aduh, tapi si Jae-ha cakep banget lagi. Enggak. Mau secakep apapun Jae-ha, gue nggak bakal mau berurusan lagi sama komik jadi-jadian lo itu. Pokoknya gue harus beli. Pokoknya gue harus dapetin photocard Jae-ha. Hai, terima kasih sudah membeli. Mau nambah posternya, Kak? Mbak, makasih. Apa-apaan posternya nggak ada si Jae-ha? Cih. Tapi pembelian poster gratis salah satu ganji ketiga karakter, Kak. Ya oke. Gue beli. Gue mau yang ganci karakter Lee Jae-ha. Saya promosiin posternya, Kak. Bukan ganci.
Ya memang kenapa sih kalau gue mau ganti? Gue nggak butuh posternya Thor, gak bakal kepajang juga. Gue tuh maunya Lee JH, only JH. Terus gue juga mau lovey-dovey antara JH sama Asya, not General. Jadi kapan lo bikin? Kak, tapi ceritanya udah tamat. Terus saya bukan autornya, Kak. Ah, apa sih? Pokoknya harus Thor bikin Asya putus kek atau General seling. Maaf, Kak. Teman saya kisahnya 11-12 sama JH. Jadi ya begitu, agak nggak waras. Ayo cepet ya. Gue mau Malu-maluin lo. Mei. Alea, lu jangan malu-maluin bisa nggak? It's just a comic, Alea. It's not just a comic, Mei. No comic bikin gue ngerasa punya gairah hidup karena kegantengan JH. Tapi apa? JH-nya malah dapat ending gak jelas. Gini aja deh. Lo pilih Jenderal atau JH? Pertanyaan lu aneh. Tapi ya jelas jenderal lah. Menurut lo gue ikutan datang ke sini buat apa? Buat poster jenderal. Ew, tuh kan? Lo juga sama. Padahal Jenderal lo itu karakter paling gak jelas santero tuh komik. Enak aja lo. JH lo tuh nggak jelas. Cowok menye-menye. Apa sih, cuma komik doang, alay banget mereka berdua. Halah Alea. Lu jangan bangga-banggain deh JH-JH lo itu. Lo kalau jadi Asia juga bakal milih jenderal. Gak bakal. Pokoknya kalaupun gue masuk ke dalam tuh komik, gue tetap bakal buat Asya jatuh cinta sama JH. Halah. Dimana-mana kalau masuk ke dalam dunia komik, ya bikin karakter kesukaan kita jatuh cinta sama kita lah. Lo gimana sih? Memang kenapa? Suka-suka gue dong. Gue suka JH, tapi JH suka sama Asya. JH jelas layak buat bahagia. Makanya gue... foto kerja gue terbang. JH! Woi Alea. Sembrono banget sih. Woi. Phew. Untung gak kotor. Alea. Woi. Cepet balik. Woi. Jangan di tengah jalan gitu Ini gak ada demek kan? Untung aja. Males banget kalau jumpa tuh outer yang... Kirain gue mati. Ternyata belum. Padahal mau reuni sama nyokap bokap. Ternyata bentar. Gue ada di mana? Kok kamarnya bagus bener ya? Apa yang nabrak gue itu orang kaya? Jadi gue ditaruh di rumah sakit VIP? Masa rumah sakit begini sih? Kayak rumah orang kaya aja deh. Fix, gue dibawa ke rumahnya ini, bukan rumah sakit. Tapi herannya kok gue gak punya luka ya? Perasaan gue benar ditabrak deh. Pusing banget kepala gue. Bentar. Baju gue Jessie! Kenapa kamu baru bangun? Udah jam berapa ini, Jessie? Mau berapa kali lagi kamu gak sekolah, hah? Jessie? Iya, kamu. Jessie Anais Glavera. Siapa lagi yang mami panggil lagi kecuali kamu? Hah? Jessie Anais Glavera? Kayak pernah dengar deh. Jessie, dengar mami. Di mana ya? Kalau kamu sekolah lagi, mami blokir kartu kredit kamu ya. Jessie Anais Glavera itu kan karakter komik yang gue baca kemarin. Enggak. Ini pasti dunia mimpi. Benar, ini pasti cuma mimpi. Nggak mungkin juga gue bakal masuk ke dunia komik. Jessie, denger mami nggak? Kenapa diem aja sih? Jawab. Tapi saya bukan Jessie. Nama saya... Gini nih kalau kamunya bangun kesiangan. Omongannya udah ngawur, masih terjebak mimpi. Udahlah, kamu mandi. Habis itu turun sarapan. Ini aneh. Masa tiba-tiba nama gue jadi Jessie sih? Gimana ceritanya? Gue harus kamar mandi.
Bentar, tapi anjir, jadi cakep juga ya gue. Gak masuk akal. Apa gue beneran masih di dalam dunia mimpi ya? Fix, gue masih dalam dunia mimpi. Oke, kita coba cek lah ya. Aduh, sakit. Loh, kok sakit sih? Berarti beneran dong? Apa jangan-jangan karena ucapan ngawur gue itu? Ya, pasti karena itu. Gue 100% yakin. Masa karena ucapan ngawur gue itu, gue beneran masuk dalam dunia komik sih? Tapi artinya, gue masa harus buat Asya jatuh cinta sama JH beneran sih? Kenapa bukan gue aja yang harus buat JH jatuh cinta sama Jessie si antagonis? Kenapa gue harus bilang gitu sih? Mulut sialan. Atau gue nggak usah lakuin aja ya? Gak ada konsekuensi juga. Benar, gue harus buat JH jadi milik gue. Yay! Gue bakal nyicip JH. Yay! Gue bakal nyicip JH. Bentar. Kenapa ucapan gue ambigu banget ya? Bodo amat. Nyicip itu maksudnya pacaran sama JH. Kamu harus buat JH pacaran sama Asya, Mel. Apa sih? Suka-suka gue lah. Gak ada yang melarang juga. Bentar. Yang ngomong siapa? Mel! Di sini, Mel! Mel, di sini! Kamu harus tepati janji kamu buat JH sama Asya bersama. Apa-apaan kucing bisa ngomong? Udah gak beres nih dunia. Fix, ini mimpi. Ini ya beneran mimpi. Gue beneran gak... Mel, ini gak mimpi, woy. Mel beneran masuk ke dunia komik yang kamu suka. Dan aku bisa bicara karena aku... Lepasin aku, Mel. Lepasin. Beneran bisa ngomong ternyata. Takut. Jadi Mel udah percaya kan? Jadi Mel harus tepati janji Mel untuk buat JH sama Asya bersatu. Harus. Iya, gue percaya. Oh iya, terus apa yang bakal terjadi kalau gue nggak mau? Kalau Mel nggak mau, yang terjadi bakal apa ya? Mel bakal kembali ke dunia Mel. Ya bagus dong. Mending gue deket JH aja. Untung 2 kali gue bisa deket sama JH, terus balik ke dunia asli gue yang ternyata gue baru sadar di dunia asal gue nggak punya apa-apa buat dibanggakan. Ortu pun nggak punya. Gaji masih mepet UMR. Bahkan tagihan pay letter gue masih banyak lagi karena beli persentis JH. Nah kan, mending Mel di sini aja deh. Mel di sini jadi orang kaya, ortu lengkap, plus Mel punya kesempatan buat balik ke masa SMA loh. Gimana? Lo bener juga ya. Di sini gue punya apa aja kan? Bahkan ortu, meskipun bukan ortu kandung gue sih, tapi gue nggak bakal sendirian lagi. Ya, lebih baik gue nangis galauin JH sambil belanja tas mahal daripada nangis kan harus hidup dengan gaji yang pas-pasan kan? Di sini gue kaya. Itu anak kenapa dah? Entah. Kayaknya chatnya habis dibalas jenderal deh. Gue juga tinggal cari cowok lain ya kan? Pasti masih banyak cowok cakep di dunia ini dan terpenting mereka pasti mau sama gue. Ya kan? BTW, lo ada saran gak cara biar Asya luluh sama JH?
Soalnya sepanjang gue baca tuh komik, kayaknya tuh cewek lebih kecintaan sama jenderal deh. Gimana? Lo ada ide nggak, Mel? Hello? Jawab, woi. Mel? Mel? Jawab. Mel, jawab. Ih, bukan malah ngeong. Mel? 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 Mel, please jawab, please. Jangan diam aja. Mel? Lo balik ke setelan kucing ya? Mel? Mel? Mel! Semalam gue udah nyusun apa aja yang gue inget di komik ini. Oke, pertama, Jessie punya 2 teman yang bakal suka bully Asya. Namanya Helena sama Erika. Terus, cerita ini bermulai di mana Asya, murid baru, nggak sengaja nabrak mobilnya Jenderal dengan sepedanya. Maka dari itu, Jenderal bikin Asya jadi babu dia sebagai ganti rugi dan mereka saling suka. Sementara Jessie, dia itu tunangannya Jenderal. Makanya dia nggak terima kalau Asya, never mind. Karena gue sekarang jadi Jessie, gue nggak suka sama dia. Ew. Yah, oke. Kalau gitu, gue nggak tahu setting waktu komik ini kapan. Tapi mari menjalani hidup ini dengan happy. Dan gue bakal ubah ending cerita ini dengan jadi diri gue sendiri. Maaf ya Jessie, lo bakal ada lagi Jessie yang masuk penjara hanya karena nyingkirin Asya. Oke, lo pasti bisa, Alea. Maksudnya Jessie, lo pasti bisa. Lo pasti bisa, Jessie. Non, udah sampai di sekolah. Iya, makasih banyak ya. Bye. Wah, keren banget di sekolah. Gue harus memanfaatkan hidup gue di sini. Tapi sayang, gue belum tahu kelas gue. Coba nanya aja deh. Halo, boleh nanya nggak? Kelas gue ada di mana ya? Hah? Kelas gue ada di mana ya kalau boleh tahu? Itu Kak, di ujung sana, paling ujung. Iya, di sana. Oke. Makasih ya cantik. Bye guys. Dia kenapa ya? Nanya kelasnya dan senyum ke kita. Aneh nggak sih? Entahlah, kayak orang yang habis hilang ingatan nggak sih? Kus, gak boleh gitu. Ada apa ini? Hai Jess, lo akhirnya datang juga. Pas banget. Ada apa emangnya? Buset, ternyata Asya cantik banget anjir. Pantes direbutin 2 cowok. Oh ya, kalian belum jawab. Ada apa ini? Lo belum tahu Jess? Nih cewek kampung beberapa hari lalu buat masalah sama Jenderal. Dan sekarang malah nempel mulu tuh kayak pangko. Fix sih, nih orang pasti mau rebut tunangan lo Jess. Aku sama sekali gak ada niatan ngerebut Kak Jenderal. Aku juga gak mau di posisi. Diam. Gak ada yang nyuruh lo ngomong Asya. Atau lo mau ngomong sama sepatu gue aja? Erika, lo kayaknya udah terlalu berlebihan deh. Hah? Jess?
Hello, lagi keras kenapa lo? Tumben banget lo belain cewek yang goda jenderal. Sial, gue salah ngomong. Udah lah Jess, stop belain Asya. Mending lo lihat video ini Jess. Kak, maafin aku kak. Aku nggak sengaja. Aku minta maaf. Aku nggak bermaksud nabrak mobil kakak. Gak sengaja. Mata lo buta ya? Kak, aku beneran nggak sengaja. Aku nggak tahu kalau sepeda aku tiba-tiba remnya blong di arah mobil kakak. Kak, please maafin aku. Aku bakal ganti rugi. Silahkan. Ganti rugi sekarang. 10 juta. 10 juta? Tapi kak, itu mahal banget. Mahal lo bilang. Makanya, kau jadi orang miskin tuh perilakunya dijaga. Lagian sok banget sih, udah tahu miskin. Kak, tolong beri aku keringanan kak. Tolong banget kak. Atau aku bakal lakuin apapun buat kakak. Apapun, Iya apapun. boleh juga. Mulai sekarang. Jadi komiknya udah dimulai. Monyet. Kenapa gue baru masuk sekarang sih? Aku bakal jadi babu kakak. Lo lihat kan Jess? Nih cewek kampung pasti sengaja nabrakin sepeda bututnya buat narik perhatian jenderal. Bener tuh. Kayaknya ada yang mau nyari mangsa buat naik derajat nih. Ups, sorry. Dan lebih gongnya lagi, nih anak selalu nempel mulu sama jenderal seharian. Gimana? Licik banget kan Jess? Aku gak terlalu nempel sama Kak Jenderal. Kak Jenderal sendiri yang deketin aku. Dan jangan salah sangka, Kak Jenderal cuma nyuruh-nyuruh aku. Ini nggak bisa dibiarin. Ini kan awal mereka saling suka. Beneran nggak bisa dibiarin. Yah, lo bener Jess. Ini memang gak bisa dibiarin. Si cewek kampung ini harus diberi pelajaran. Ya, lo bener. Kita memang harus beri dia pelajaran. Kayaknya matematika cocok sih. Hah? Bukan itu maksudnya Jess. Tadi gue cuma bercanda. Iya, bercanda. Jess, lo aneh hari ini. Masih hangover ya lo? What? Enggak, gue... Ada apa ini? Duduk di tempat kalian masing-masing sekarang. Aisyah, nanti setelah jangan kemana-mana ya, oke? Gue nggak tahu kalau ternyata sulit ini. Gue di sini kan nggak mau bully Asya. Gara-gara teman Jessie, semuanya jadi sulit banget. Rasanya gue butuh cuci mata buat ademin hati gue. Kira-kira JH lagi ada di mana ya? Pengen lihat dia deh. Jess, kantin yuk. Iya, ayo Jess. Sekalian, gimana kalau kita ajak Asya? Hai, hello, Asya. Ayo ke kantin bareng. Kita tadi belum selesai loh. Come on Asya. Kapan lagi lo bisa diajak bareng sama kita? Iya Asya, ayo. Kita gak bakalan gigit lo kok. Lo kan gak enak. Kampung, berdiri lo. Lama banget. Berdiri gitu
Asyara Juanda, ikut gue. Tapi Kak, aku lagi nggak bisa. Aku bakal ke kantin bareng mereka. Dan lo pikir gue bakal peduli? Lo harus tetap ikut sama gue. Kak, tapi... Gak ada tapi. Lo lupa sama perjanjian kita. Iya Kak. Kalau gitu cepat ikut gue. Jangan lelet. Jenderal, lo apa-apaan sih? Jesse ada di sini, dan lo malah ngajakin si cewek kampung itu. Lo gila ya? Diam! Lo gak berhak ngomong sama gue. Jenderal, jauhin Asya sekarang. Bukan urusan lo, Jesse. Itu urusan gue. Kita udah tunangan, Jen. Jadi gue berhak ngurusin ini. Monyet. Kalau boleh, gue juga gak mau ngurusin lo. Dengar, Jesse. Udah berapa kali gue bilang, hanya karena keluarga kita jodohin kita, itu bukan berarti lo berhak ikut campur urusan gue. Gue gak peduli. Pokoknya jauhin Asya. Gue gak mau tahu ya. Atau apa? Atau lo mau aduin gue ke mami papi lo itu? Ya, silakan. Gue gak peduli. Aisyah, Kak, kamu gak boleh gitu. diam lo. Jenderal monyet. Nyebelin banget. Sabar, Jess. Kita bakal bantuin lo lakuin segala cara buat jauhin cewek udik itu dari Jenderal. Iya bener, Jesse. Lo tenang aja. Ada kita soalnya. Thanks, guys. Pokoknya kalian harus bantuin gue jauhin Asya dari Jenderal. Pasti, Jess. Kita gak bakal biarin tuh cewek ngerebut Jenderal dari lo. Jess, lo serius makan sebanyak itu? Iya, serius. Kenapa memangnya? Gue harus makan banyak buat siapin energi. Plus, ini juga karena gue gak bisa cuci mata liat JH. Di mana sih dia? Tumben, nggak diet lagi, Jess? Enggak, udah Biarin gue makan dulu yang tenang ya, guys. Gue harus balikin tenaga gue yang hilang gara-gara kejadian sialan tadi. Iya juga sih. Makan yang banyak deh, Jess. Kayaknya tuh cewek udik bakal semakin menyebalkan dengan tingkah menye-menyenya itu. Erika, apaan sih? Sebentar kampung, sebentar juga udik. Nggak konsisten banget, biarin. Lagian, artinya juga sama. Sekalian tuh gue tambahin si Upik Abu. Gimana? Keren nggak? Keren. Ntar kalau dia datang, kita panggil aja dia. Upik Abu, Asya Upik Abu, Asya Upik Abu. Circle gue gini amat dah. Sialan, Bukan. Nolan. Circle Jesse maksudnya. Pas banget. Si Upik Abu lewat. Ya, sayang banget gue kelewat. Padahal niatnya mau gue jegal. Lumayan, tontonan gratis. Iya nggak? Guys, mending main aman deh. Jangan sampai segitunya. Gak bisa, Jess. Itu cewek, kalau dibiarin bakalan belagu. Terus, selagi dia jadi babunya Jenderal, feeling gue, mereka bakal jatuh cinta. Lo lihat aja deh. Tuh cewek bahkan udah berani duduk di meja circle-nya Jenderal. Gila. Baru si Upik Abu itu gak sih cewek yang pernah duduk bareng mereka? Jangan-jangan si Upik Abu itu menet mereka lagi. Jess, lo bahkan belum pernah duduk bareng circle-nya Jenderal, Jess. Jess, lo gak bisa diem aja. Lo harus lakuin sesuatu sebelum mereka berdua punya hubungan lebih. Ya, gue tahu.
gue harus buat Asya menyingkir dari hidup Jenderal. Yah, lo harus, Jeff. Jenderal gak pantas buat si cewek kampung itu. Lihat, dia berdiri lagi tuh. Jeff, permainan dimulai dari sekarang kan? Permainan apa? Helen, lo jangan. Asya, lo tuh kalau jangan lihat-lihat dong. Jadi jatuh kan? Sya, lo gak apa-apa? JH? Gila. Ternyata cowok gue aslinya secakep ini. Tarik tangan lo itu. Jangan sentuh Asya. Emangnya lo siapa ngatur gue? Sya, lutut lo berdarah. Ayo gue obatin juga, es. Iya, JH. Lo harus ikut sama gue. Kak, sebentar dulu ya. Setelah aku ke KS, aku bakal ikut kakak kok. Gue gak peduli. Lo harus tetap ikut sama gue. Aduh, gimana ini? Kok gini, ujung-ujungnya Asya bakalan sama Jenderal. Dan mereka bakal... Oh, gue tahu. Jenderal, berhenti urusin cewek lain. Ih, najis. Geli banget anjir ucapan gue. Mana di depan JH lagi. Udah gue bilang lo gak berhak ikut campur urusan gue aja sih. Gue berhak, Jenderal. Gue tunangan lo. Dan lo Asya. Lo tinggal ikut sama JH, apa susahnya sih? Kenapa mesti... Bacot lo, Jess. Kak, turunin aku. Diam. Rencana gue gagal total. Mana udah malu-maluin lagi sampai nyebut tunangan segala. Anak SMA mana coba yang udah tunangan? Ada aja nih autor. Tapi si Jenderal alay banget najis. Dikira keren lo begitu. Enggak sama sekali. Jesse, kita perlu bicara. Ikut gue. Jessie nggak salah kok. Gue yang salah. Lo bisa ngomong sama gue kalau... Gak apa-apa Helen. JH kan mau bicara sama gue. Jadi gue harus ikut dia, oke? Oh iya, jangan tunggu gue ya nanti. Kalian duluan aja ke kelas. Bye. Aneh. Kenapa tuh anak moodnya langsung balik pas diajak JH pergi? Gila. Makin deket, ternyata makin cakep banget. Gak sia-sia gue sukanya orang. Bahkan punggungnya lebar lagi. Gendong gue kayaknya sabi sih. Atau gue langsung lompat aja ya meluk dia. Terus bilang, sayang, you did so well today. Waduh. Kenapa senyum-senyum sendiri? Refleks. Orang cakep kayak gue memang harus banyak senyum buat... never mind. Oke, jadi lo mau ngomong apa? JH? Cepet JH, gue banyak waktu. Hah? Maksudnya, gue punya banyak waktu. Jadi, lo bisa ngomong sama gue sampai pulang sekolah. Gue bakal jabanin kok. Gak perlu. 2 menit udah cukup. Yah, oke. Begini, gue gak mau kasar sekarang. Tapi, gue tadi lihat dengan mata kepala gue sendiri kalau teman lo yang sengaja jagal Asya. Jadi, selagi gue masih baik, suruh teman-teman lo buat gak bersikap kasar ke Asya. Sebelum gue sendiri yang turun tangan. Iya, maaf.
gue bakal kasih tahu mereka. Hah? Apa tadi lo bilang? Maaf. Ya, oke. Tolong kasih tahu secepatnya. Oh iya, lo ngomong gini karena lo suka sama Asia ya? Hah? Maaf, refleks. Tapi lo beneran suka sama Asia? Itu bukan urusan lo. Kenapa dia pergi sih? Gue harus lakuin sesuatu. Tapi gimana ya biar gue juga untung? Hah, gue tahu. Jah, tunggu sebentar. Gimana kalau kita kerja sama? Hah? Apa maksudnya? Ya, kerja sama. Kita harus misahin Asia sama Jenderal. Dengan begitu, lo bisa sama Asia. Dan lo bisa sama jenderal gitu? Ya, anggap aja gitu. Gini. Kalau kerjasama kita berhasil, plusnya kita sama-sama untung loh. Dan Asia, selain sama lo, dia juga bakal aman dari teman-teman gue dan anak-anak lainnya. Jadi gimana? Deal?